Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh ingkang kula hormati, majelis ilmu dan takwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng pada salat subuh bersama takwa. Yang dalam menika kita akan membahas apa bedanya hati, mata hati kalian hati nurani. Hati sampun kita bahas tanda-tanda hati yang kotor yang menyebabkan rusaknya, matinya hati, serta bagaimana cara membersihkan hati yang saya umpamakan seperti cermin kalau kotor ibaratnya hati untuk bercermin tidak memantulkan cahaya atau pantulan cermin yang kita lakukan. Wonten lebetipun hati atau mana itu wonten ingkang diwastani mata hati. Mata hati kalau nggih menika kalau mata secara zahir yaitu panca indera kita bisa melihat pemandangan yang kita lihat. Namun apabila dengan jauh mata kita ini katarak, maka itu sebagai penghalang untuk melihat alam semesta ini. Nah, di dalamnya hati wonten ingkang diwastani mata hati inggih menika penglihatan secara ghaib di alam ghaib atau yang tidak terlihat secara batiniah. Oleh karena itu mata hati di sini fungsinya ibaratnya seperti sebuah mobil. Mobil niku yang menggerakkan utamanya nggih menika mesinnya. Nah, mesin kalau ibaratkan seperti hati. Lajeng mobil kalau ketika disopiri kendalikan dijalankan oleh seorang supir itu harus memerlukan arah. Nah, arah atau istilah sak menika ingkang diwastani Google Map atau kompas. Nah, kompas kalau ibaratnya kalau wastani mata hati atau ibaratnya seperti mobil itu ada lampunya yang menunjukkan kalau malam berjalan, maka lampu itulah yang menunjukkan petunjuk arah. Lajeng yang dimaksud dengan hati nurani. Nah, hati nurani kalau adalah sebagai keputusan. Jadi bahasa yang mudah dipahami itu hati kalau ibaratnya yang menentukan menggerakkan mobil karena hati, maka hati yang jernih akan atau mobil yang bagus mesinnya akan mudah dijalankan. Kemudian petunjuk arah kompas lampu apabila malam dijalankan itu untuk menentukan supaya mobil jalannya tidak nabrak kemana-mana, yaitu antara kebenaran dengan kebatilan. Oleh karena itu hati nurani sebagai hakimnya atau memutuskan. Jadi kalau mobil ini saya setiri, ini kalau nabrak pohon atau nabrak tanaman harus saya hindari. Nah, yang memutuskan itu namanya nurani kita. Kemudian petunjuk arahnya itu namanya mata hati. Nah, mesinnya itu adalah hati kita. Kalau hatinya bagus, mobilnya juga bagus. Kemudian kalau kompasnya bagus, mata hatinya bagus, mobil itu akan berjalan di jalan yang lurus. Kemudian diputuskan oleh sopir, maka arah tujuannya mobil yang kita jalankan akan sampai. Itulah perbedaan dan pengertian antara hati, mata hati, dan hati nurani. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas yaitu mata hati. Menurut Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, mata hati kalau dibagi wonten gangsal sepindah ingkang diwastani maut al-basyirah atau fasad al-basyirah. Dirusaknya mata hati ini untuk orang-orang kafir yang rusak mata hatinya. Contohnya pun Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun,
yang sulit untuk menerima kebenaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena mata hatinya mati. Nomor kali mata hati ingkang diwastani masdudah al-basyirah atau mata hati yang tertutup, yaitu mata hatinya hidup tetapi terkena penyakit, ibaratnya mata kita ini yang terkena katarak, terhalangnya mata kita melihat, batin kita melihat karena terhalang katarak, atau ibaratnya kaca karena banyak debunya sulit untuk memantulkan cahaya apabila kita bercermin. Lajeng nomor 3 mata hati ingkang diwastani su'aul basyirah, yaitu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya orang jalan ini lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu proses perjalanan menuju Allah kalau sudah hatinya bersih, mata hatinya bersih, ibaratnya kalau mengumpamakan mobil yang kita jalankan ini namanya yaitu mata hati su'aul basyirah, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita apabila mencapai ma'rifatullah itu juga harus dibersihkan hatinya, harus dibersihkan mata hatinya, harus dibersihkan hati nuraninya. Kemudian ingkang nomor sekawan mata hati ingkang diwastani ain al-basyirah atau ainul basyirah, yaitu ibaratnya perjalanan mobil yang kita jalankan tadi sudah di tengah-tengah, mendingan daripada su'aul basyirah. Ada yang mengatakan para ulama su'aul basyirah adalah cahaya akal, kalau ainul basyirah adalah cahaya ilmu. Kemudian puncaknya yang kelima mata hati yang dinamakan hakul basyirah, yaitu ini untuk orang-orang yang sudah wasilin cahaya ilahi, ini untuk orang-orang yang sudah sampai kepada tujuan, yaitu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata hati ini dibagi menjadi 3, ya tadi itu yang sudah saya sebutkan. Di antara para ulama tidak dibagi menjadi 5 tapi cukup 3 saja, yaitu adalah su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah, atau yang disebut dengan tingkatan musyahadah. Maka 5 tingkatan mata hati, sebagian ulama mengatakan 3 mata hati. Mudah-mudahan kita senantiasa hati kita hati yang bersih, kemudian memiliki mata hati yang jernih sehingga dibimbing oleh Allah, kemudian menggunakan hati nurani untuk memutuskan yaitu kebenaran, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jika kekurangan, kesalahan atau kurang berkenan untuk dalam dalam sama Bapak Masami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.